Good morning everyone. Hari ini sangat cerah sekali. Kemarin habis hujan lebat sekali. Dan sebenarnya banyak banget yang pengen aku ceritain ya guys, terkait my story, my feeling, perkembangan dalam proses aku menyelesaikan diri sendiri, menyembuhkan diri sendiri. Alah, emang terluka apa, Cok? Jadi weh, ada beberapa yang kemarin sangat membuat aku kayak merasa ini cerita dulu ya. Semalam aku ngimpi kayak dikejar-kejar zombie, sempet Indian juga, pokoknya what the fuck banget lah pokoknya. Dengan segala segala kejadian di alam mimpi itu aku merasa kayak perasaanku tuh kayak wah, aneh ya, horor, dan sangat 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 menakutkan sih. Jujur li ya, itu satu sih. Jadi terus apa yang bisa aku lakukan ya, aku cuma tidur terus bangun lagi, tidur lagi gitu, udah gitu doang sih, nggak ada yang lain, nggak lebih. Terus perasaan perasaanku ketika aku masih sangat sering banget untuk uh, membaca komik, ngabisin waktu dari sore sampai malam sampai pagi lagi cuma buat scrolling TikTok dan gak ada yang produktif sama sekali. Itu ngebuat aku kayak, ini gimana sih, ini bisa nggak sih jadi be better, jadi lebih baik, kayak gitu gitulah. Jadi agak menyedihkan juga sih. Jadi ya di momen itu sebenarnya perasaanku cuman aku tuh mau ngapain tuh bingung gitu loh. Aku kayak nggak ada tujuan, nggak ada target yang bisa aku lakukan. Jadi nggak ada list to do. Itu mungkin sebuah evaluasi ya, karena aku nggak ada tujuan, nggak ada target, aku nggak tahu mau ngapain. Terus akhirnya aku tuh gabut. Ya mungkin ini ke depan aku harus kayak ngebuat tujuan-tujuan yang bisa aku lakukan lah, yang bisa dan yang harus aku lakukan, kayak gitu gitu. Di momen itu ya, perasaanku di momen itu ketika aku sering menunda-nunda, sering membaca buku, sebenarnya kayak timbul perasaan awalnya itu sebenarnya aku udah ada niatan untuk pengen berhenti dulu, maksudnya untuk melakukan sesuatu, tapi lebih ke bingung mau ngapain, aku tuh mau ngapain. Jadinya salah satu opsi paling sederhana dan gampang itu adalah aku lari ke ini, bener lari ke sosmed, karena itu lebih lebih gampang sih aksesnya. Jadi emang ada benernya juga kalau kita tuh bisa ini ya, memberikan dampak yang positif, yaitu dengan cara apa konteksnya tadi, alasan kita lari dari bersosial media, ke sosial media ya, karena dengan aku menonton scrolling TikTok itu kayak memberikan aku rasa penasaran itu memuaskan rasa penasaran aku. Terus itu bisa membuat aku tuh jadi kayak wah, ini keren banget gitu, ini menarik. Terus aku akhirnya lanjutin scroll 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 kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk komik sama saja ya, karena waktu aku sebenarnya habis untuk komik dan juga untuk untuk komik dan juga uh, untuk TikTok. Itu untuk dua itu sih, kebanyakan untuk dua itu. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki lah, secara mentality, secara secara apa ya, bahasa bahasa Cinanya tuh ada lah ya, satu ya, itu tahu, itu memberikan semacam kepuasan gitu. Tapi aku juga sebenarnya mencoba untuk sadar diri karena apa yang aku lakukan itu sebenarnya itu sangat tidak produktif dan sangat bertolak belakang dengan tujuan ingin mendapatkan hasil yang baik
karena itu sudah menjadi bagian habit dan itu memang benar-benar sulit untuk dirubah. Tapi aku harus secara motivasional, harus secara sadar diri, aku harus bilang kalau itu mungkin dilakukan untuk mengubah diri kita jadi lebih baik. Even kita udah agak telat secara, ya nggak telat banget ya, ini waktu terbaik untuk aku melakukannya adalah saat ini gitu loh. Entah itu mau olahraga untuk membangun habit baru yang bagus, kita ya pertama kayak gitu-gitu, itulah itu. Terus hal terus waktu kamu sadar itu perasaannya gimana gitu? Kalau perasaanku ya sebenarnya sangat menggebu-gebu lah, mungkin ketika aku mencoba untuk melakukannya ya. Jadi ya harus feeling apa, apa jenis inferiority complex ya. Kompleks rendah diri, inferiority complex. Jadi intinya tuh ya aku harus lebih bisa percaya sama diri aku sendiri gitu loh. Nggak mungkin kan kalau selamanya tuh harus kayak gitu, kagak ada sih. Jadi ya aku harus belajar lebih baik lagi dalam mengelola mindset aku, dalam cara berpikir aku, dan cara aku berkembang lebih jauh lagi gitu. Kayak gitu-gitu itu sebenarnya. Dan apalagi yang perlu dibahas? Sebenarnya nggak ada yang perlu dibahas guys, lebih ke menceritakan gimana perasaanmu pagi ini. Kalau perasaanku pagi ini ya aku tadi bangun tidur itu langsung baca komik. Nah itu sebenarnya sudah habit yang kurang bagus, dan karena sebenarnya perasaannya di bawah adalah rasa penasaran sebenarnya kan, karena semalamnya itu aku kayak maraton untuk baca komik dan itu dilakukan berhari-hari, dan itu sebenarnya sesuatu yang kurang tepat ya kan. Itu membuat aku tuh kayak terlena dan itu melalaikan waktu yang seharusnya bisa dilakukan untuk melakukan hal positif gitu loh. Jadi itu menurut aku kurang bagus, kurang 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 bijak ya. Dan itu perasaan itu adalah perasaan dimana kamu merasa cemas karena tidak tahu mau ngapain, jadi kamu lari ke itu yang memberikan rasa kepuasan diri gitu. Nah itu harus dirubah karena itu benar-benar nggak bisa memberi dampak apapun sama dirimu gitu. Ada sesuatu yang berbeda, sebenarnya ada sesuatu yang berbeda dirasakan ya ketika kita mengasih input ke diri kita, ke otak kita, kayak seperti membaca, menulis, dan juga membaca, menonton. Itu kan kita nggak dapat apa-apa kecuali kalau apa yang kita tonton itu bisa kita keluarkan lagi, kita bisa menggunakan otak kita untuk bisa menyusun sebuah story cerita kayak gitu. Itu sangat bagus sekali karena kita menggunakan sistem kerja otak kita gitu, otakku. Oh ya kemarin ya ini ada lagi yang pengen aku bahas, yaitu tentang evaluasi trading. Wah gila sih cowok, aku harus cerita ini. Kemarin aku shock banget, bukan sedih bukan apa ya, tapi emang shock banget karena aku lebih ke ini, aku tuh belajar tuh berdampak apa enggak gitu loh. Ada dampaknya, ada hal bagusnya nggak sih guys gitu. Jadi aku ngerasa kalau apa yang aku belajar itu sangat kurang banget gitu. Jadi aku emosi sama diri aku sendiri gitu, emosi sama diri aku sendiri. Kurangnya apa, momentumnya kemana, ini mau kemana, bla 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 kayak gitu. Banyak banget kurangnya dan ini memang sangat perlu banget untuk dievaluasi. Parah, sebenarnya sangat parah banget. Anjir, benar parah banget, ini sangat parah banget. Oke, kenapa aku bisa bilang parah? Karena gini, aku tuh kebanyakan masuk di saham-saham yang kurang bagus, posisinya tuh kurang kurang oke, dan akhirnya timingnya itu kurang tepat, nggak pernah bisa tepat gitu, nggak bisa pernah masuk di waktu yang tepat, dan ini benar-benar bisa kayak mempengaruhi psikologis diri sendiri sih. Jadi masih banyak perlu yang dipelajari. Contoh yang perlu dipelajari adalah menentukan emiten mana yang bagus.
pertama ya kita harus sadar sih, kita nggak boleh gambling kayak gitu, berbahaya gambling itu. Kita nggak tahu harganya mau kemana gitu, kita harus tahu arah besarnya itu mau kemana, terus kita hold aja sih sebenarnya, nggak perlu yang terlalu kaku banget itu sih. Terus yang kedua ya, bingung guys, yang kedua adalah apa ya, nggak ada yang terlalu menarik untuk dibahas cok. Udah ya, perasaanku waktu itu ya sebenarnya aku marah sama diriku sendiri sih, karena proses belajarnya itu tidak ada, terganggu sekali gitu. Sebenarnya proses belajar itu yang paling gampang adalah ya mencoba sendiri, memahami sendiri, mengevaluasi, mencatat kayak gitu. Sebenarnya kita bisa mendengarkan podcast itu, atau kita bisa membaca secara mandiri kayak gitu. Terus kita bisa menentukan trading style sendiri, kita harus patuh sama trading style itu kayak gitu. Dan itu harus bisa dilakukan secara konsisten gitu, jangan setengah-setengah gitu, biar nggak terlalu sakit kepala anjir. Oke, kayaknya itu ya, menarik banget untuk dibahas. Aku sepertinya harus mengakhiri. Oke, thank you.